Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Mindiawanti, salah satu guru di SDN Pisangan Timur 18, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250014066 pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pisangan Timur 18 pada kelas 5B dengan materi Aku Anak Soleh dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat, hebat. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini Ibu mau absen terlebih dahulu. Kelas 5D. Betul? Kelas 5D hari ini tanggal 7 Oktober 2025 siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, hari ini ya. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Itu satu hal yang harus kalian syukuri ya. Ingat Bu Mini tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian ya. Pandai-pandailah kalian bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salah satunya yaitu nikmat sehat. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia yang lupa akan nikmat Allah. Paham? Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang pimpin doa gilirannya, lihat catatan Ibu ya. Hari ini gilirannya Oi. Silakan Oi dipimpin. Sebelum belajar, kita berdoa menurut agama, berdoa dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sebelum belajar berdiri dulu kita menyanyikan lagu ini sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa kita.
yuk satu. Kesempatan kelasnya apa selama pelajaran agama? Tidak boleh ngomong kosong. Tidak boleh ngomong kotor. Terus tidak ngobrol saat ibu menjelaskan tentunya ya. Tidak boleh makan. Apa? Tidak pegang ulangan. Tidak mencontek saat. Kalau belum ulangan berarti tidak mencontek saat dapat tugas dari Bu Minggi gitu maksudnya. Oke, boleh. Apa lagi? Tidak berisik. Tidak berisik, tidak mengganggu ya. Sama. Apa lagi? Tidak boleh menabrak. Datang kelas pada waktu. Ya, datang kelas pada waktu. Tidak boleh bolak-balik ke kamar mandi. Sudah cukup kayaknya ya? Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Oke. Kita mau memulai pelajaran hari ini. Hari ini kita mau masuk bab 3. Ya. Kita mau masuk ke bab 3. Tapi sebelum ke bab 3, seperti biasa, Bu Minggi akan mengulang materi sebelumnya. Ya, Bu Minggi akan mengulang materi sebelumnya. Berarti bab 2. Pengen tahu pada belajar nggak nih di rumah? Ya. Bab 2 kita membahas tentang Asmaul Husna. Oke. Ini mau tanya, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Oke, Marle apa? Nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang Nah, indah. Jumlahnya berapa ya, Marle? 99. Ya, 99. Oke, bagus. Tangan buat temennya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, di bab 2 ini, Asmaul Husna yang dipelajari cuma 5. Ya, hanya ada 5 saja. Oke. Yang pertama, Bu Minggi mau tanya tentang arti Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa arti dari Al-Qayyum? Al-Qayyum ya, Nizam. Maha berdiri sendiri. Coba Nizam tolong berikan satu saja contoh dari Al-Qayyum. Ya betul, merapikan kamar sendiri. Apalagi kalian sudah kelas 5 ya. Siapa yang masih minta tolong orang tuanya nih buat merapikan kamar tidur? Oh, Kail. Malu Kail, karena sudah besar ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada Al-Qawiyu. Ya, Al-Qawiyu. Coba diingat-ingat dulu. Kayaknya lupa. Siapa yang tahu arti dari Al-Qawiyu? Sofi nih yang ingat. Ya Sofi, apa artinya Al-Qawiyu? Artinya yang maha kuat. Yang maha kuat. Oke, maha kuat. Betul, maha kuat. Coba Sofi berikan satu contoh dari Al-Qawiyu. Yaitu menghadapi cobaan dengan kuat dan tabah. Iya bisa ya, ketika diberi cobaan maka kita harus tetap kuat ya, jangan putus asa. Betul. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengingat materi sebelumnya. Untuk yang lainnya belajar lagi di rumah ya. Ingat, pelajaran yang sudah diajarkan jangan dilupakan. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita masuk bab 3. Bab 3 itu tentang Aku Anak Soleh. Boleh dibuka bukunya ya, buku pelajaran LKS yang berkaitan dengan bab 3. Oke, Aku Anak Soleh. Sudah ketemu? Sudah. Oke, sudah. Ya walaupun kalian buka buku, tetap ya dengarkan penjelasan dari Bu Minggi. Oke, tolong didengarkan ya. Tetap fokus penjelasan dari Bu Minggi. Sebelum Bu Minggi menjelaskan materi, seperti biasa ya, Bu Minggi
fokus ke 3 poin. Yang pertama, menjelaskan arti sikap saling menghargai. Jadi kalian harus tahu tuh arti dari sikap saling menghargai apa. Nah, kebetulan banget ya di kelas 5D ini ada anak-anak yang beragama Islam dan ada yang non-muslim. Materinya pas banget sama hal ini ya, pembahasan kali ini. Yang kedua, iya, kalian kita bisa menyebutkan contoh-contoh saling menghargai. Dan yang terakhir, mengimplementasikan. Bu, mengimplementasikan tuh apa sih, Bu? Mempraktekkan. Ya, jadi kalian harus bisa mempraktekkan sikap saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma tahu arti dari saling menghargai itu ini loh, tapi gak bisa praktekinnya. Nah, itu salah. Ketika kalian sudah tahu sesuatu hal, nah maka kalian juga harus bisa mempraktekannya. Oke, sebelum ini lanjut, Bumindi punya satu video. Tolong disimak videonya karena videonya berkaitan dengan materi kita. Ya, tolong disimak video yang akan Bumindi tampilkan. Kita harus menutup. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Al-Mudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Tenang, tugasnya bukan ini. Ini punya nanti punya sendiri ya. Tapi materinya pembahasannya sama tentang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada cuplikan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Oke. Menghargai keyakinan dan agama. Video yang tadi kalian lihat, yang kalian tonton, masuknya lebih tepat ke yang mana? Satu atau dua nih? Dua. Yang kedua, menghargai keyakinan atau agama. Ya. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Apa saja? Ya, jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 ya, yang akan kalian
keyakinan. Ya main-main aja, jangan bawa-bawa keyakinan, kepercayaan, ibadah, itu nggak boleh. Ya main dia biasa aja, nggak usah ngomongin agama. Itu maksudnya ya. Kalau mau ngomongin agama, ke sesama teman yang agamanya sama. Jangan yang berbeda agama, takutnya nanti tersinggung ya. Oke. Sama kayak tadi. Ada di video, betul nggak? Tadi dengerin nggak? Apa itu? Tadi Pak Ustaznya bilang kan, kalau berteman jangan membicarakan keyakinan. Tapi kalau urusan kemanusiaan, ya tentang sosial, ya itu mau agamanya apa harus saling rangkul, ya. Jangan pandang suku, jangan pandang agama kalau bicara kemanusiaan. Tapi kalau kalian sudah berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, jangan sekali-kali berbicara tentang akidah atau keyakinan dengan karena apa nih? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya itu tadi, ya yang ibu bilang di awal. Di sini yang beragama Islam ada Bato ya Bato. Nah, kayak yang kita lihat sekarang, Bato sama Ale berteman dekat. Ya udah main-main aja. Tapi kalian berdua jangan sekali-sekali membicarakan tentang soal keyakinan. Apalagi sampai memaksa, itu tidak boleh. Paham ya contohnya? Oke. Sebelum ibu lanjut sampai sini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan berkaitan dengan 3 contoh sikap saling menghargai. Tidak ada? Sekarang kita mau bahas tentang manfaatnya. Tentunya ya, kalau kalian bisa menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, ada manfaat itu keuntungan yang kalian rasakan. Apa saja manfaatnya? 1, apa? Iya, kalau kalian bisa saling menghargai, hidup itu akan rukun dan damai, nyaman, tentram ya. Kemudian apa lagi? Menghindari penanggalan dan permusuhan. Ya, kalau saling menghargai itu akan mengurangi terjadinya perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Yang penting jangan saling egois. Ya, kalau udah egois itu susah, nggak bisa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama. Ya, kalau kalian saling menghargai, kalian pasti akan saling percaya. Ya, dan kayak tadi kalau lagi ada tugas kelompok, kalian bisa saling menghargai, maka kalian bisa kerjasamanya enak kerjasama. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa saling menghargai, yang ada males kelompok apa dia ada orangnya begini, itu nggak ada kayak gitu. Nah, itu karena apa? Karena kalian tidak bisa saling menghargai. Kemudian manfaat yang terakhir apa? Menjaga persatuan. Nah, ini penting. Menjaga persatuan dalam. Kalau kita saling menghargai, maka itu persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Walaupun apa? Kita beragam, ya. Oke, ada manfaat, ada juga akibatnya. Akibatnya kalau kita tidak saling menghargai, iya, muncul rasa benci dan curiga, saling curiga. Sama nih kalian diskusi kelompok. Paling-paling idenya dia cuma begitu, paling-paling pendapatnya dia cuma kayak gitu. Kalian sudah berprasangka buruk duluan sama temannya, karena kalian tidak bisa menghargai teman kalian. Ya, terus benci deh nanti jadinya sama orang lain. Yang kedua, terjadi konflik dan perpecahan. Ya, akan terjadi konflik, ya. Berantem kecil dulu, nanti akhirnya sampai musuhan atau tegur-teguran. Kalau tidak bisa saling menghargai. Yang ketiga, kebalikan dari tadi, sulit bekerja. Ya, kalau kalian tidak bisa saling menghargai ketika ada tugas kelompok, ya, itu kelompoknya jadi nggak kompak. Yang ada tugasnya malah jadi terbengkalai, rugi sendiri kelompoknya. Yang terakhir, lingkungan
membuat selalu merasa cemas dan khawatir gitu. Oke. Sebelum kau kesimpulan, Bu Minggi punya tugas kelompok dulu yang harus kalian diskusikan bersama-sama. Gak lama loh, Ibu kasih waktunya gak lama. Ya, tidak lama diskusinya. Sudah siap? Oke. Ada sebuah kasus. Kalian diminta menyelidiki kasus ini. Ya. Diminta mengeluarkan pendapat. Sesuai dengan materi kita dong, betul nggak? Sesuai materi kita. Makanya Bu Minggi mau kalian berpendapat. Sudah siap? Silakan diperhatikan baik-baik. Boleh ditulis perwakilannya. Diskusi waktunya berapa? Waktunya hanya 15 menit. Ayo, soalnya ditulis. Bukan soalnya, maaf. Kasusnya ditulis dulu. Nanti soalnya kalau ditulis nggak apa-apa. Tetap Ibu aja nanti. Ya. Kasusnya aja yang ditulis. Sambil Ibu bacakan ya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Kasus ini berawal dari protes Wei Liana, seorang warga keturunan Tionghoa. Dia berasal dari Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara pada 29 Juli 2016. Sudah lama memang ya. Ini memang sempat ramai masalahnya. Apa masalahnya? Permasalahannya adalah ketika dia protes terhadap suara azan. Suara azan, dia protes suara azan. Yang pakai toa tuh di masjid, tahu kan? Suara azan yang menggema di Masjid Al-Maksun. Dia kemudian berdebat keras dengan jamaah masjid sehingga menyulut amarah warga. Ya, ini studi kasusnya. Silakan kalian pikirkan. Tulis dulu, nanti baru ada pertanyaan. Diskusikan. Kita sudah belajar tentang menghargai perbedaan pendapat. Di sini kalian harus membuktikan. Ya, lihat kelompok siapa yang kompak. Oke, waktunya habis. Ya, jangan yang menulis lagi. Ya, tidak ada yang menulis. Bu Minggi akan beri kesempatan kepada kelompok yang tadi selesai duluan siapa? Ya, silakan kelompok Minggi dan kawan-kawan maju ke depan di tengah-tengah sini. Aku aja. Lalu mesti bosan. Oh, dosen yang berat. Ini biasa ya, kita pernah meditasi. Salam. Ya. Ini katanya siapa yang mau? Kebetulan ada dua. Ya, nanti silakan pilih aja siapa yang mau. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, dengarkan. Kelompok lain diperbolehkan untuk menyanggah. Menyanggah tuh kayak, kok kayaknya kurang tepat deh jawabannya. Gak apa-apa, disanggah aja. Nah, gitu ya, belajar berdiskusi ya. Oke. Silakan siapa yang mau buka dulu? Oke, Fauzan buka. Siapa? Yang mau buka siapa? Fauzan, ini Fauzan, ini Fauzan. Ayo. Salam dulu. Kami dari Oke, dengerin. Oke, Bu Minggi ulang ya.
yang dilakukan oleh si Meliana itu tidak baik karena tidak apa tadi? Tidak mau menghargai agama lain. Oke, itu udah bilang betul ya. Pertanyaan kedua, lalu jika kalian dihadapkan dengan permasalahan yang sama seperti kasus tersebut, apa yang akan kalian lakukan sebagai warga masyarakat setempat? Oke, itulah jawaban dari kelompok 1. Gimana nih kelompok lain? Bisa. Menurut kalian masih nyambung tidak ya sama kasusnya? Masih nyambung, masih oke? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Assalamualaikum. Ditutup. Yang tutup gantian, ayo. Kinara misalnya atau Nindi terserah ya, Mas. Oh, gitu. Dari bawah. Tugas Bu Minggi adalah menengahi kasus ini, ya. Sebenarnya jawaban kalian itu bukannya salah, ya, sudah bagus, ya. Jadi waktu itu memang ada kasus ini ya, si Meliana ini. Dan sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Nah, kebetulan ibu ngambil kasus satu yang ini aja, yang Meliana. Pertanyaannya tadi kan, bagaimana sih menurut pendapat kalian dengan kasus yang terjadi? Ibu tidak membela Meliana. Ingat, kita itu belajar tentang apa tadi? Perbedaan pendapat kan? Nah, kebetulan Meliana selaku warga Tionghoa berarti beragama Konghucu, betul nggak? Iya. Meliana itu merasa terganggu dengan adanya suara azan. Kita nggak nyalahin dia, betul nggak? Karena hal itu, contoh deh misalkan azan subuh kan masih pagi banget, betul nggak? Buat agama non-muslim yang tidak terbiasa mendengar suara kencang dari toa masjid, gitu ya, itu merupakan hal yang mengganggu. Kita tidak menyalahkan orang itu, ya. Makanya menurut ibu sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, ya, yang jadi permasalahan dari kasus ini adalah si Meliana ini ribut aja, bawel sampai viral di media sosial. Itulah yang salah. Gini, kalau kalian tidak suka akan sesuatu, bicarakanlah baik-baik. Jangan apa-apa langsung buru-buru kalian viral di media sosial, itu salah. Nah, media sosial itu terkadang malah jadi memperkeruh suatu keadaan, betul nggak? Coba Meliana misalkan keberatan, dia jangan ngoceh-ngoceh, jangan malah lebih memilih ngocehnya di media sosial. Coba dia tanya siapa pengurus Masjid Al-Maskun, bisa nggak dia seharusnya seperti itu? Nah, tanya. Memangnya kalau agama Islam seperti ini ya prosedurnya, setiap azan harus pakai pengeras suara. Itu intinya apa? Bicarakan baik-baik, tanya dulu seperti apa, ya. Kesalahan Meliana hanya itu. Nah, lalu pertanyaan kedua, jika kalian dihadapkan dengan permasalahan yang sama seperti kasus tersebut, nah posisinya ini kalian sebagai warganya. Sekarang dibalik, kalau tadi sebagai Meliana, sekarang sebagai warga. Bagaimana sikap kalian sebagai warga? Yaitu tadi, jangan terpancing dulu, harus dicari tahu dulu, ya, kebenarannya seperti apa. Kalau sudah ada petinggi-petinggi yang menyelesaikan, dimusyawarahkan secara bersama-sama, ya alangkah baiknya kita sebagai warga jangan terlalu ikut campur. Itu karena kalau terlalu ikut campur akan memperkeruh keadaan. Paham ya?
agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan perbedaan itu, ya, kita harus tetap saling menghargai satu sama lainnya. Sikap saling menghargai kalau kalian bisa menjalankannya, ya, hidup itu akan damai, tidak akan terjadi perpecahan. Apalagi ini kita satu negara, satu bangsa, ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.